Shalom saudaraku, kita jumpa lagi hari ini dalam keadaan sehat dan baik semua untuk melanjutkan pelayanan Yesus di bumi setelah kebangkitannya dan sebelum ia terangkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan Tuhan yang mengurapi kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Biarlah Roh Kudus pimpin kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Hari ini saudara, saya mau bicara mengenai masa penghakiman. 1 Petrus 4 ayat 17-18 bunyinya demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, Allah menghakimi umatnya di dunia. Dalam Ibrani 12 ayat 3-7 dituliskan mengenai penegasan bahwa Allah adalah Bapa yang menghajar anak-anaknya. Ini bukan berarti dihukum karena dosa atau membuat kita layak untuk masuk surga. Petrus telah menjelaskan dalam suratnya ini bahwa Yesus telah menggantikan kita di kayu salib. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Tuhan Yesus telah dihukum untuk semua dosa kita. Penghakiman telah selesai. Jadi penghakiman ini maksud Petrus di sini adalah untuk memurnikan iman kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Agar kepercayaan kita kepada Allah lebih dalam lagi, sehingga kita lepas dari pengharapan akan hal lain selain hanya kepada Allah. Adalah iman kita, saudara, kepercayaan kita kepadanya yang dinilai Allah. Begitu besar nilai iman kita bagi Allah, sehingga ia mengizinkan kita mengalami penderitaan agar kita bisa bertumbuh sepenuhnya bergantung padanya. 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, penghakiman dikatakan yang pertama-tama dan dimulai dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, juga rumah Tuhan yang harus dimurnikan. Jadi seperti orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk hari keselamatan, berlaku juga bagi orang-orang yang akan dihukum. Tuhan menanti saatnya di mana orang-orang jahat telah penuh cawan kejahatannya, lalu mereka akan dihukum. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi Tuhan juga menggunakan orang jahat untuk berhadapan dengan orang-orang pilihannya, agar kita diuji dan dimurnikan dan dipersiapkan untuk hari penghakiman. Yesus Kristus Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Dan dengan percaya kepadanya, kita menerima jaminan kehidupan yang kekal.
bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal Bapa di surga. Terima kasih untuk penegasan daripada-Mu Tuhan. Asal kami tetap tekun, taat, berpegang pada iman kami kepada-Mu, kami dapat mencapai segala kemenangan ini karena Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan kami umat-Mu. Bawa kami untuk mengerti lebih dalam lagi akan kasih Allah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.